Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi tentang kelangkaan. Pernah nggak sih kalian pengen beli dari kantin, tapi duitnya cuma cukup buat beli cimol atau batagor doang? Dan akhirnya kalian harus pilih salah satu dari makanan tersebut untuk dibeli. Nah, itu artinya kalian lagi menghadapi yang namanya kelangkaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas tidak dapat dipenuhi oleh sumber daya yang terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa, yang seringkali dapat memicu kenaikan harga. Baiklah, selanjutnya yaitu penyebab kelangkaan. Yang pertama yaitu pertumbuhan demografi penduduk. Pertumbuhan demografi penduduk yang pesat di mana tingginya laju kelahiran menyebabkan peningkatan permintaan terhadap alat pemuas kebutuhan melampaui kemampuan bumi untuk menyediakan sumber daya. Hal ini dapat berujung pada kelaparan dan kemiskinan. Baiklah, yang kedua yaitu kemampuan produksi. Rendahnya kemampuan produksi usaha jika dibandingkan dengan permintaan pasar. Kelangkaan produksi terjadi apabila kekuatan suplai produsen alat pemuas kebutuhan ada di bawah demand. Dampak kelangkaan barang produksi yang paling umum adalah naiknya harga secara tiba-tiba. Yang ketiga yaitu perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis yang membuat iklim dan kekayaan alam tiap wilayah berbeda-beda. Hal ini menyebabkan suatu daerah harus bergantung pada daerah lain guna memenuhi kebutuhannya. Dampak kelangkaan karena letak geografis bisa menjadi positif maupun negatif. Yang keempat adalah bencana alam. Terjadinya bencana alam baik dalam bentuk fisik maupun serangan penyakit atau pandemi. Bencana alam dapat menimbulkan kerusakan dari sumber daya pemuas kebutuhan manusia, sehingga terjadilah kelangkaan. Contohnya, saat musim kemarau, maka terjadi kelangkaan air bersih. Yang terakhir, penyebab terjadinya kelangkaan adalah motif spekulasi. Motif spekulasi ini merupakan kondisi ketika manusia berbondong-bondong mengeksploitasi sumber daya pemuas kebutuhan. Contoh kelangkaan akibat motif spekulasi adalah langkanya jumlah ular di alam akibat perburuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kelangkaan. Kelangkaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis kelangkaan yang pertama yaitu kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam terjadi karena penggunaan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan keberlanjutan atau karena distribusi yang tidak merata. Contoh kelangkaan sumber daya alam ini adalah kelangkaan air bersih di beberapa daerah meskipun curah hujan cukup banyak. Yang kedua contohnya adalah cadangan minyak bumi yang terbatas dan bisa habis. Yang kedua yaitu kelangkaan sumber daya manusia. Kelangkaan sumber daya manusia terjadi ketika ada kekurangan tenaga kerja yang terampil atau berkualitas. Contoh jenis kelangkaan ini misalnya, pabrik manufaktur atau industri konstruksi kesulitan mencari tukang las bersertifikat untuk pekerjaan spesifik, misalnya seperti las bawah air, mekanik mesin industri presisi, atau operator alat berat yang mahir mengoperasikan teknologi terbaru. Contoh yang kedua yaitu kekurangan tenaga medis terampil di daerah tertentu. Jenis kelangkaan yang ketiga yaitu kelangkaan barang jadi. Saat suatu produk atau barang jadi berstatus langka, maka harganya akan meningkat secara drastis. Umumnya, faktor penyebab kelangkaan barang jadi ini karena volume permintaan terlalu tinggi. Contoh kelangkaan ini seperti kelangkaan gas LPG dan kelangkaan minyak goreng. Jenis kelangkaan yang terakhir yaitu kelangkaan modal. Kelangkaan ini terjadi ketika perusahaan atau individu kesulitan mendapatkan dana untuk menjalankan atau mengembangkan usahanya. Contohnya seperti pengusaha dengan ide bisnis cemerlang yang kesulitan mendapatkan modal untuk memulai atau memperluas produksinya. Selanjutnya yaitu dampak dari kelangkaan. Yang pertama yaitu kenaikan harga atau inflasi. Kelangkaan dapat menyebabkan inflasi atas kenaikan harga secara drastis. Hal ini terjadi
karena permintaan yang tinggi dihadapkan pada ketersediaan alat pemuas kebutuhan yang semakin sedikit. Untuk mengurangi permintaan, produsen atau penyedia sumber daya akan menaikkan harga. Yang kedua, dampaknya yaitu kebangkrutan. Kelangkaan terutama pada bahan baku utama dapat menyebabkan kemacetan produksi dalam suatu industri. Jika kebutuhan produksi tidak dapat terpenuhi, perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalamnya berisiko mengalami kebangkrutan bisnis. Yang ketiga yaitu pengangguran dan kemiskinan. Kelangkaan parah dapat meluas menjadi pengangguran dan kemiskinan. Ketika perekonomian suatu negara bangkrut akibat kelangkaan modal, tingkat konsumsi akan menurun. Hal ini dapat memicu domino efek yang menyebabkan perusahaan gulung tikar, PHK massal, dan akhirnya menjerumuskan masyarakat ke jurang kemiskinan. Yang keempat yaitu peningkatan kriminalitas. Kelangkaan yang menimbulkan kesulitan hidup dapat meningkatkan tingkat kriminalitas. Dalam kondisi lapangan kerja yang langka, individu didorong untuk melakukan segala cara demi bertahan hidup, bahkan sampai melanggar norma sosial, agama, dan hukum. Dampak yang terakhir yaitu chaos atau kekacauan. Chaos merupakan dampak terburuk dari kelangkaan, yang berarti kondisi suatu negara menjadi kacau atau tidak stabil. Kekacauan ini dapat meramah ke berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Negara yang mengalami chaos dapat menghadapi masalah berat seperti konflik perperangan, depresi nilai kurs, dan kelaparan. Selanjutnya yaitu contoh kelangkaan di sekitar siswa. Yang pertama, kelangkaan BBM. Misalnya, seorang siswa harus bergegas pergi ke sekolah karena ada ujian praktek penting. Sebelum pergi ke sekolah, siswa tersebut harus mengisi bensin motor terlebih dahulu karena bensin motor tersebut sudah diambang dan tidak cukup sampai ke sekolah. Sesampainya di Pertamina, antrean motor sudah mengular panjang. Tertera pengumuman, BBM bersubsidi terbatas, stok menipis. Mau tidak mau, karena sudah terlanjur mengantri, siswa tersebut terpaksa harus menunggu. Setelah menunggu lebih dari 30 menit, akhirnya ia bisa mengisi bensin motor tersebut walaupun hanya bisa sedikit karena dibatasi. Yang kedua yaitu kelangkaan uang saku. Misalnya ada seorang siswi bernama Siti. Siti dan kelompoknya harus menyelesaikan proyek prakarya yang membutuhkan beberapa bahan tambahan, seperti karton tebal, lem, dan cat warna. Semua anggota diwajibkan menyumbang iuran sebesar 5.000. Siti hanya diberikan uang saku 5.000 per hari untuk jajan di sekolah. Ia tidak punya tabungan dan merasa malu untuk meminta tambahan uang pada orang tuanya. Ia sedang mengalami kelangkaan uang saku. Akhirnya, ia merelakan uang 5.000 tersebut untuk membeli bahan proyek dan harus menahan diri untuk tidak jajan satu hari tersebut. Untung saja ia membawa bekal dari rumah. Selanjutnya yaitu strategi untuk mengatasi kelangkaan. Ada beberapa strategi untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama yaitu menyusun skala prioritas kebutuhan dan keinginan. Mengatasi kelangkaan dimulai dengan memprioritaskan kebutuhan paling mendesak, serta menggunakan sumber daya secara hemat dan efektif. Yang kedua, melestarikan sumber daya alam. Menghindari tindakan eksploitatif yang merusak seperti menanam pohon, membangun rumah yang hemat lahan, dan melestarikan lingkungan. Yang ketiga yaitu memilih sumber daya alternatif. Menggunakan sumber daya pengganti atau alternatif untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memanfaatkan energi dari tenaga surya. Strategi yang terakhir yaitu tidak merusak alam. Menghindari tindakan yang berpotensi merusak alam, seperti tidak memungut sampah sembarangan, menghemat listrik, dan melakukan daur ulang. Baiklah, itu saja pembahasan kita mengenai kelangkaan. Sekarang, coba renungkan, pilihan apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mengatasi kelangkaan di lingkungan Anda? Aman materi kelangkaan ini menjadi modal penting dalam mengambil keputusan ekonomi. Baiklah, sekian dari saya. Sampai jumpa pada materi pertemuan berikutnya ya.